Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang merupakan tempat doa-doa mustajab, bulan yang oleh para tokoh-tokoh kita dijadikan sebagai tempat untuk berjihad fisabilillah, dimulai dari perang Badar, lalu Fathu Mekah, lalu berbagai perang berikutnya, termasuk perang untuk menaklukkan tentara Tatar yang sebelumnya sudah beberapa abad tidak terkalahkan. Maka dalam peperangan Ain Jalut, umat Islam berhasil memukul mundur tentara Tatar. Bahkan yang terakhir adalah perang, saya lupa apakah tahun 73 atau berapa, yaitu perang antara Mesir dan Israel, yang Israel waktu itu mempunyai benteng atau apa ya, ia lebih mirip dengan khandaknya, jadi satu galian yang paritnya, yang tank baja sulit bisa masuk, sehingga mereka berasumsi bahwa benteng itu tidak akan bisa ditembus oleh musuh. Tapi justru pada bulan Ramadan, pasukan Mesir sudah menyiapkan strategi untuk bisa mengalahkan Israel. Dan benar, pada waktu, ya mungkin waktu seperti waktu kita ini, waktu asar, ya kita tahu bahwa Israel itu di timur, sedangkan Mesir di barat. Jadi pada waktu seperti itu, orang kalau melihat ke barat silau oleh matahari, dan matahari yang menyilaukan itu yang dimanfaatkan oleh pasukan Mesir, dan mereka menggempur sehingga yang namanya Bar-Lev itu bisa ditembus oleh Israel. Dikatakan seandainya tidak takut pada nuklir, mungkin Israel sudah habis pada waktu itu. Sekali lagi, itu perang yang terjadi di bulan Ramadan. Ini berarti bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang luar biasa. Tentu kemenangan jihad-jihad di bulan Ramadan itu juga tidak terlepas dari doa para mujahidin. Oleh karena itu, para ulama
juga menamakan atau menamai bulan Ramadan ini sebagai syahrul doa, bulan untuk berdoa. Kalau mereka berhasil menjadikan kesempatan Ramadan untuk memanjatkan doa sehingga mereka menang di dalam berbagai jihad fisabilillah, saya yakin dengan Ramadan sebagai syahrul doa ini, umat Islam Indonesia seharusnya juga mampu menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan kemenangan melawan para pengkhianat bangsa yang ingin menjual negeri ini ke tangan orang-orang asing. Dan itulah jawaban bagi permasalahan yang sekarang ini kalau kita lihat di internet, masalah tersebut begitu memanas. Semua bicara tentang masalah itu. Akan tapi semuanya tidak punya sesuatu yang bisa diyakini. Cara apa untuk menyelamatkan umat Islam Indonesia dari kejahatan-kejahatan kelompok-kelompok yang jahat yang ingin melakukan permusuhannya kepada umat Islam. Baiklah, pada hari ini saya akan menguraikan terlebih dahulu berbagai fadilah, berbagai keutamaan daripada bulan Ramadan, sehingga bulan ini memang sangat tepat ketika dinamai sebagai syahrul doa, kesempatan untuk berdoa, kesempatan bagi mustajabnya doa. Yang pertama, bahwa doa itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Kita umat Islam, umat yang beriman, mendapat berbagai kewajiban, mendapat berbagai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah untuk berdoa. Ya, jadi berdoa itu ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Meskipun yang mendapat manfaat dari doa itu ada manusia. Ya. Allah tidak mendapat apa-apa. Kita isi doa itu ya satu dari dua, yaitu untuk mendapat kebaikan yang kita inginkan atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu saja isi daripada doa. Jadi doa itu dari kita kepada Allah, tapi manfaatnya adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Tapi doa itu ada sesuatu yang diperintahkan
kalau suatu diperintahkan oleh Allah itu dalam istilah syariah itu disebutkan ta'ah. Ya. Kita berdoa itu ta'ah, kita puasa itu ta'ah, kita sholat itu ta'ah, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata kepadamu, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku ijabai, niscaya aku kabulkan doamu. Ya, jadi Allah sendiri yang meminta agar kita mau berdoa kepada Allah. Bahkan kalau bisa sesering mungkin, sebanyak mungkin kita berdoa kepada Allah. Itulah satu syariat, itulah satu ketaatan. Kemudian yang kedua, bahwa doa itu merupakan keselamatan dari pada takabur. Jadi kalau kita ingin diselamatkan dari sifat yang sangat buruk yang namanya takabur, yang dalam satu hadis Rasulullah SAW mengancam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang di hatinya ada misqala habbatin min khardalin min kibrin. Jika ada orang yang di dalam hatinya terdapat seberat khardal. Khardal itu sebenarnya makna yang sesungguhnya adalah sesuatu yang paling kecil. Karena itu ada yang menerjemahkan biji sawi, ada yang menerjemahkan lain-lain. Ya, jadi apa yang terkecil itu ada gambaran daripada khardal. Siapa yang di hatinya ada seberat biji khardal dari takabur, dia tidak akan masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka kalau kita berdoa kepada Allah, itu kita diselamatkan oleh Allah dari keadaan yang sangat buruk tadi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, niscaya aku ijabai doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang yastakbirun, orang yang menyombongkan diri, orang yang enggan untuk beribadah kepadaku. Karena ayat ini diawali dengan doa, maka yang dimaksud ibadah di situ ada doa. Jadi orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah,
mereka itu akan masuk Jahannam. Naudzubillah min dzalik. Ya, orang yang enggan untuk berdoa itu akan masuk Jahannam. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa dia sombong. Makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan doa untuk dibaca pagi hari dan dibaca sore hari, yaitu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh keadaanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau menjadikan diriku ini tawakal pada diri sendiri. Ala takilni ila nafsi, jangan engkau jadikan diriku tawakal pada diri sendiri. Artinya kita pasrah pada diri sendiri, atau kita menggantungkan diri sendiri. Tarfata ain, meskipun sekejap mata. Nah, pasrah pada diri sendiri meskipun sekejap mata, ini ada kesalahan fatal. Makanya jangan sampai ada di antara anak-anak kita yang cerdas sekali, lalu ketika mau ujian kita suruh supaya dia belajar, supaya dia tahajud, minta tolong kepada Allah, dia menolak karena merasa bisa menjawab seluruh pertanyaan ujian. Nah, ini namanya pasrah pada diri sendiri, tawakal pada diri sendiri. Ini kita dilarang. Meskipun sekejap mata kita tidak dibenarkan. Jadi kembali pada ayat tadi, bahwa orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah, ya, artinya tidak mau berdoa kepada Allah, maka dipastikan mereka itu akan masuk neraka Jahannam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian doa itu adalah merupakan bagian terpenting daripada ibadah. Jadi kalau ibadah itu satu tubuh manusia, ya, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan, maka dalam hadis disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsum daripada ibadah. Ya, bayangkan, sumsum itu bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Makanya Allah menciptakan sumsum itu diletakkan di dalam tulang. Tulang dibalut dengan daging, dengan urat-urat dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau orang sampai terkena penyakit sumsum, itu sulit pengobatannya. Bayangkan saja, di antara penyakit sumsum itu ada yang mengharuskan orang untuk transfusi sumsum. Kalau transfusi darah, ya, saya sudah sering dengar yang namanya PMI itu punya stok darah, ya, dengan berbagai jenisnya. Tapi stok sumsum saya belum pernah dengar.
Ya, jadi sumsum itu bagian yang utama, bagian yang sangat penting. Kalau sumsum itu rusak, sulit untuk diobati. Nah, itulah doa. Ya, posisi doa dalam tubuh manusia. Kemudian doa itu adalah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allahi azza wa jalla minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Jadi doa ini sangat berharga di sisi Allah. Lebih berharga daripada sholat, lebih berharga daripada puasa, lebih berharga daripada orang bersedekah, lebih berharga dari apapun. Begitulah doa dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari 4 contoh yang saya sebutkan tadi, maka kita mengetahui betapa pentingnya doa, betapa tinggi nilai doa, dan doa itu justru digalakkan di bulan suci Ramadan ini. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Allah menjelaskan tentang kewajiban puasa, dimulai dari ayat 183 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Tiba-tiba di pertengahan sampai akhir Allah menyinggung doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, dari pembicaraan puasa tiba-tiba Allah berbelok kepada doa. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa doa itu erat hubungannya dengan puasa. Seperti apa eratnya hubungan doa dengan puasa? Ini karena dalam hadis-hadis dijelaskan bahwa selama orang berpuasa itu adalah waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Dan terlebih lagi menjelang buka puasa. Lalu di samping itu Allah juga punya tawaran yang berlaku sepanjang masa, apa di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, sepanjang tahun itu berlaku, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Ya, itu ada waktu yang terbaik untuk berdoa. Allah turun ke langit dunia dan Allah berkata, siapa yang mohon maka aku kabulkan. Siapa yang mohon aku kabulkan. Dan siapa yang mohon ampun, aku ampunkan. Jadi doa dikabulkan, permohonan ampun juga diijabai ketika orang melakukan pada sepertiga malam terakhir, yaitu malam yang sangat baik, kesempatan untuk tahajud, untuk qiyamul lail sampai menjelang subuh. Ya. Jadi
Kembali kepada tema kita tentang pentingnya berdoa di bulan Ramadan dan tentang permasalahan yang dihadapi umat, yang dihadapi bangsa Indonesia, bagaimana ke depannya, apakah negara ini akan tetap eksis, apakah tidak, apakah akan menjadi baik atau menjadi buruk. Itu semua kelihatannya akan terjadi perubahan-perubahan itu pada tahun ini. Oleh karena itu, seperti yang sudah berulang-ulang saya katakan, bahwa kita ini sudah sering mendapatkan kondisi-kondisi luar biasa, termasuk kondisi tahun 1965, bahwa umat Islam waktu itu sudah nggak punya lagi jalan keluar. Umat Islam sudah berkali-kali dizalimi oleh PKI dalam peristiwa Jombang, dalam peristiwa Kediri, dalam peristiwa Madiun, yang menyebabkan terjadi korban yang banyak sekali, terutama di pesantren-pesantren. Para santri dibantai, ustadz-ustadznya juga, para kiainya dibantai dalam peristiwa Madiun. Umat Islam sudah berkali-kali dikhianati, tapi umat Islam tidak mampu berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kalau umat Islam bertindak harus berhadapan dengan aparat yang punya senjata, sedangkan kita tangan kosong. Ya, makanya umat Islam gak mampu melakukan apa-apa. Saya yakin pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang beriman berdoa kepada Allah, minta solusi. Tiba-tiba dengan mudahnya Allah memberikan solusi. PKI berontak. Baru hari-hari pertama mereka sudah membantai jenderal-jenderal TNI. Tentu saja TNI marah besar. Kemarahan TNI ini kemudian menyatu dengan kemarahan umat Islam. Nah, ini bisa terjadi dengan kehendak Allah. Dan bagi Allah semuanya itu mudah. Untuk kita tidak akan terfikir sampai sejauh itu. Tapi begitulah Allah mentakdirkan, sehingga rencana PKI menghancurkan umat Islam, yang terjadi adalah terbalik, umat Islam bersama TNI yang menghancurkan PKI. Jadi ini sekedar contoh bagaimana sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu ternyata serba mungkin bagi Allah. Karena bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa terjadi. Oleh karena itu, inilah kesempatan kita untuk memohon solusi dari Allah, memohon pertolongannya. Kita pasrahkan bahwa kita ini bodoh, kita nggak tahu apa-apa. Ya Allah, Engkaulah yang bisa memberikan kami jalan keluar agar umat Islam Indonesia ini selamat
dunia dan akhirat. Begitu juga jangan lupa di setiap kita berdoa, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina agar Allah selalu menolong para mujahidin di Palestina, agar Allah mengalahkan musuh-musuh mereka dan musuh umat Islam, yaitu dari kalangan Zionis, Salibis, kalangan munafikin, kalangan kafir, ya. Itu hendaklah kita doakan. Doa itu enggak menunggu bahwa imam mendoakan dalam misalnya kunut nazilah. Tidak harus. Doa itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Apakah kita berdoa selesai sholat tarawih, ataukah kita berdoa pada sujud-sujud terakhir? Itu adalah hak kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, yaitu Ibnu Jauzi, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ibnu Jauzi ini suatu ketika, saya kurang jelas ya Ibnu Jauzi waktu itu tinggalnya di mana, tapi dia datang ke Mekah. Tiba-tiba di sana ada gerakan berdoa karena Mekah sudah lama tidak turun hujan. Kalau di Arab itu nggak turun hujan bisa bertahun-tahun, sudah sekian tahun tidak turun hujan. Maka digerakkan umat untuk berdoa dari salat zuhur sampai salat isya. Nah, jadi umat ramai memenuhi Masjidil Haram. Ibnu Jauzi ini datangnya sekitar maghrib, ya. Jadi ikut sholat maghrib, terus ikut sholat isya. Itu yang namanya hujan nggak turun-turun. Akhirnya setelah isya, orang-orang pada pulang. Ibnu Jauzi melihat seorang masuk. Orang itu kulitnya hitam, badannya gemuk, kelihatan sudah tua. Lalu orang itu sholat 2 rakaat. Dan dalam sholat 2 rakaat itu dia memohon diturunkan hujan. Dia belum selesai sholat, hujan sudah turun. Jadi Ibnu Jauzi kagum dengan orang hitam ini. Maka begitu dia pulang ke rumah, sama Ibnu Jauzi diikuti dari belakang, dikasih tanda di mana dia belok sampai ke rumahnya. Besok siang Ibnu Jauzi coba mendatangi rumah itu. Sampai di rumah itu diketok, maka dibukakan pintu oleh pemiliknya. Ternyata rumah itu adalah rumah tempat penjualan budak. Jadi sama pemiliknya langsung, Anda tentu mau beli budak. Kata Ibnu Jauzi, iya. Lalu dibawa ke depan budak-budak yang masih muda, ya, yang cekatan kerjanya, bukan yang pilihan lah. Kata Ibnu Jauzi, apa ada yang lain? Kata dia, ya ada, tapi kalau mau beli budak ini yang bermanfaat untuk Anda. Kalau yang lain itu ya budak-budak yang
sudah tua, kata dia. Coba saya mau lihat budak yang lain. Akhirnya dipanggillah budak yang gemuk, yang sudah tua. Begitu muncul di hadapan Ibnu Jauzi, kata dia, ini yang saya cari. Lalu langsung dibeli. Dan ketika dibeli kemudian dibawa pulang ya ke kota tempat Ibnu Jauzi tinggal. Budak ini bertanya, kenapa kamu membeli aku? Padahal masih banyak yang muda-muda, yang tenaganya kuat. Kata Ibnu Jauzi, kamu kan yang tadi malam datang ke Masjidil Haram, lalu kamu berdoa, lalu setelah kamu berdoa turun hujan. Nah, dia nggak ngaku, kata dia, mungkin orang lain ya. Anda salah lihat, katanya. Terus saja akhirnya dia mengiyakan bahwa itu memang dia yang berdoa. Buddha ini menjadi sedih ketika ketahuan bahwa dialah yang berdoa dan doanya dikabulkan. Lalu pada malam hari di tempat Ibnu Jauzi, dia berdoa. Ibnu Jauzi mendekati secara diam-diam. Ternyata dalam doanya Buddha itu mengatakan, ya Allah, rahasiaku sudah ketahuan. Kalau mereka sudah tahu rahasiaku, maka tidak nyaman lagi bagiku hidup di dunia ini. Oleh karena itu, izinkanlah aku untuk untuk meninggalkan dunia ini. Begitu habis sholat, dia pun wafat. Apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari kejadian ini? Yang bisa kita ambil bahwa kita ini gak ada yang tahu di antara kita, di antara umat Islam, siapa yang doanya mustajab. Jangan pernah kita berpikiran kalau seorang ustadz, seorang kiai, dialah doanya mustajab. Ini pemahaman yang salah. Bisa jadi orang yang sangat sederhana, orang yang miskin, dia justru doanya didengar oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita semua berdoa. Kapan saja, di mana saja, terutama di tempat-tempat, di waktu-waktu yang mustajab, kita mohon kepada Allah agar Allah memberi solusi yang terbaik untuk negara dan umat Islam Indonesia dan juga umat Islam di tempat-tempat lain, khususnya di Palestina, di Suriah dan lain sebagainya. Ya, jangan kita berpikiran, wah kalau berdoa saya nggak pede. Berdoa ya ustadz-ustadz lah yang punya kewajiban berdoa, itu salah. Ya, mari masing-masing kita berdoa. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Fastabiqul khairat, ya. Siapa tahu hanya dengan doa satu orang yang sangat dicintai oleh Allah, yang orang-orang lain tidak menyangka bahwa itu adalah orang pilihan Allah,
lalu kita umat Islam ini diselamatkan oleh Allah dan dijadikan sebagai umat yang menang, umat yang selamat bahagia dunia dan akhirat. Demikian untuk kajian sore hari ini. Seperti biasa, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ustaz, Ya. kalau misalnya dia berdoa, kita melakukan doa, kemudian juga ternyata yang pengkabulannya cukup lama atau mungkin apakah tidak terkabul, apa yang perlu kita antisipasi? Apakah memang dirinya masing-masing tidak dikabulkan doanya, atau apa kurang bersih tidak doa? Ya, kita itu tidak ada yang tahu, ya, seperti apa posisi saya di sisi Allah, ya, saya nggak tahu, dan tidak ada orang yang tahu apakah kita ini, apakah saya ini termasuk yang doanya mustajab atau bukan. Saya nggak tahu dan tidak ada orang yang tahu. Oleh karena itu, ya dicoba, silakan setiap orang untuk terus berdoa kepada Allah. Maka ketika orang yang punya posisi istimewa di sisi Allah, doa-doanya dikabulkan, itu ikut berdoa, maka semua akan merasakan itu dampak positif dari doa yang dibaca oleh orang yang doanya mustajab. Ya, ada lagi? Silakan. Kalau di kalangan masyarakat Pantura itu sering mendengar ada istilah wali makhluk, apa ya, yang penampilannya tidak seperti kiai, lebih seperti orang tidak normal, tapi katanya doanya manjur. Itu banyak sekali, terutama daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Ya, memang mereka punya keyakinan ya, majdud atau jadat ya. Sebenarnya artinya itu gila. Orang yang majdud itu orang yang gila. Sekarang ini sedang terjadi kasus di Blitar ya. Itu ada orang yang namanya Gus Samsudin, punya padepokan, murid-muridnya banyak, dan banyak orang yang berobat ya, datang kepada dia. Itu namanya Jadab ya. Jadi Samsudin Jadab. Jadab itu sama dengan Majdub. Itu sudah banyak ustadz-ustadz yang menentang kegiatan dia, tapi selama ini nggak mempan. Ujung-ujungnya, nah inilah ya permainan Allah. Seperti permainan tahun 65, umat Islam nggak tahu mau bagaimana menghadapi PKI, tapi tiba-tiba Allah melakukan sesuatu. Ini dengan Samsudin ini juga begitu. Ustadz-ustadz sudah banyak protes. Ujung-ujungnya Gus Samsudin ini mengeluarkan konten yang isinya
menukar istri itu boleh, asal suka sama suka. Nah, ini bikin masyarakat rame. Karena rame akhirnya polisi bertindak. Gus Samsudin dijebloskan ke penjara dan kalau nggak salah sudah ada keputusannya. Karena itu tidak hanya menyangkut ajaran sesat, tapi juga menyangkut pelanggaran IT ya. Kita nggak tahu secara IT-nya itu seperti apa. Jadi sekarang di penjara dan padepokannya itu ditutup, sudah nggak ada lagi santrinya di sana. Ya, jadi itu mereka yang suka menggunakan istilah majdub atau jadzab ya. Padahal majdub atau jadzab itu gila. Nah, yang namanya wali majdub atau wali jadzab itu kalau di Jawa Timur tuh penampakannya tuh macam-macam. Sedang puasa Ramadan siang-siang dia masuk warung soto, makan bermangkok-mangkok yang banyak sekali. Nanti begitu selesai mau membayar cukup daun pukulkan ke meja, sudah apa itu berapa yang diperlukan untuk membayar, bayar semua. Ini di bulan Ramadan ya, dia makan di warung pinggir jalan. Nah, kalau menurut mereka, nah itu tandanya wali majdub. Jadi masyarakat ini juga sudah aneh-aneh itu, cara berpikirnya keblinger. Ya, ada lagi? Baik, kalau nggak ada ya kita cukupkan, semoga bermanfaat.